Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa fi ayatil ukhra qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah rahmat-Nya serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, yang mana pada malam hari ini adalah malam yang kelima kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan, yang dimana dari 4 bulan yang disucikan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan inilah yang setiap tahunnya kita nanti-nantikan, dan dalam 1 bulannya itulah yang penuh dengan maghfirah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita sanjung-anjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat kelak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu ayat ini sangat familiar dan sering sekali dibacakan ataupun juga disampaikan di mimbar ini, yang kaitannya dengan puasa. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kalau setiap harinya kita mendengar ayat ini pasti kita sudah hafal, dan mungkin hafalnya sudah di luar kepala, dan juga sudah tahu bagaimana asal muasal ataupun juga asbabul nuzul dari ayat ini. Tetapi ada satu yang harus kita pahami, bahwa ada kalimat yang terakhir yang dikatakan tattaqun atau yang disebut dengan bertakwa, untuk menjadikan diri kita itu bertakwa. Jadi salah satu thariqah untuk bisa mendekatkan diri ataupun mendapatkan label menjadi seorang yang muttaqin, itu adalah salah satunya adalah asyam ataupun puasa ini. Tetapi apa sih sebenarnya yang menjadi keuntungan ketika kita menjadi seorang yang muttaqin atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita cuma hanya bisa mendefinisikan apa itu muttaqin. Orang yang bertakwa yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya secara syariat, maknanya seperti itu. Tetapi ada makna secara hakikat yang mungkin banyak sekali di antara kita yang belum memahami konteks dari kalimat takwa tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi dari takwa ataupun menjadi orang yang muttaqin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar ataupun solusi dari kehidupan kita, solusi dari permasalahan kita, yang memang mungkin dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mungkin kita sudah mendapatkan permasalahan yang begitu banyaknya, yang begitu beraneka ragamnya. Sehingga ketika kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dengan ketakwaan itulah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja. Setelah Allah memberikan sebuah solusi dari kehidupan kita, maka Allah akan meneruskan ayat ini tadi menjadi kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada kita dari tempat yang tak terduga-duga. Nah, pengertian dari rizki ini pun banyak yang mengatakan bahwa, ataupun ulama banyak mengatakan bahwa, ulama tafsir, bahwa rizki itu tidak semata-mata dalam bentuk finansial atau dalam bentuk harta. Tetapi yang lebih besarnya, rizki yang kita bisa dapatkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rizki kita masih dapat sujud. Rizki kita yang paling besar itu adalah kita masih bisa sujud. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa rizki itu hanya nominal saja, itu bisa dihitung. Tapi ada rizki yang tidak bisa dihitung dengan nominal ataupun juga dengan apapun, yaitu adalah rizki kita sujud. Masih bisa kita bersujud di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Subhanallazi asra bi abdihi. Kita menjadi seorang abdun, sebagai seorang hamba, wajib hukumnya untuk kita beribadah, sujud. Maka kenapa kita kok harus sujud? Karena kita sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya apa-apa, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi Allah memberikan semuanya untuk kita. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma hanya sujud. Dan sujud itu hakikatnya ketika kita belajar tasawuf, maka hakikatnya itu bukan untuk Allah semata, karena Allah tidak membutuhkan sujud kita. Tetapi ketika kita juga harus mempelajari lebih dalam lagi yang dikatakan sujudnya kita itu sebagai seorang hamba, apakah yang dicari kita hanyalah takut akan neraka atau impian kita untuk masuk surga? Kalau ketika sujud kita itu hanya sekedar hanya takut akan neraka dan impian hanya masuk surga, berarti keimanannya hanya sebatas keimanan syariat saja. Karena keadaan yang seperti itu berarti kita hanya beribadah, hanya ingin mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang bisa kita harapkan dari sujud kita? Yang kita tuntut ataupun yang kita harapkan dari Allah itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ridho kepada kita, jangankan surga yang paling bawah, mungkin insya Allah kita pun akan mendapatkan surganya Firdaus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang diantara kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan kita. Kalimat cukup di sini mengandung makna yang sangat luas. Banyak belum tentu cukup, kaya belum tentu cukup. Tetapi cukup di sini bukan dilihat dari segi secara zahiriah yang kita lihat, tetapi cukup di sini dilihatnya secara batiniah. Ketika kita secara batin merasa bahwa diri kita ini dengan segini sudah cukup yang Allah berikan, maka itulah cukup bagi kita. Karena Allah tidak akan memberikan lebih kepada kita ketika kita tidak sanggup untuk mengkondisikannya tersebut. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Ini adalah 3 buah dari sebuah ketakwaan yang Allah janjikan kepada kita. Kaya belum tentu cukup. Banyak hartanya secara zahiriah, mobilnya banyak, hartanya melimpah, belum tentu cukup. Karena hatinya belum tentu di situ mengalami ketenangan jiwa dalam dirinya. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai ajang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mendekatkan diri sebagai menjadi orang yang mutakin tadi.
Tetapi pada hakikatnya setelah kita bulan Ramadan ini yang dilihat itu adalah implementasi kita ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa. Tetapi pada hakikatnya bukan hanya puasanya saja, tetapi sholat kita juga. Ketika dalam kehidupan kita ternyata kata Allah tadi kita akan dicukupkan, diberikan rizki dari tidak tempat yang tak terduga-duga, ternyata kok nggak ada, ternyata kok nggak cukup-cukup, pasti itu ada salah dalam ibadah kita. Pasti ada salah yang dalam ibadah kita. Apakah ibadah kita itu belum ikhlas? Apakah ibadah kita itu hanya sekedar untuk dilihat oleh orang lain? Rajin jamaah, rajin pengajian, tetapi kita sendiri dalam hati kita pun belum bisa mengkondisikan hati kita, mulut kita, pikiran kita, dan juga gerak-gerik dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang bisa dilihat ketika amalan ibadah apapun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam kesehariannya. Maka ada pepatah Arab mengatakan, janganlah engkau melihat dalam kondisi khususnya, tapi lihatlah dalam kondisi kesehariannya. Artinya bahwa mungkin saja orang itu bisa terlihat khusyuk oleh kita ibadahnya karena ingin dilihat, karena ingin dipandang, tetapi dalam kehidupan kesehariannya ternyata dia tidak sesuai dengan kekhusyukan ibadahnya. Mulutnya masih belum bisa dijaga, hatinya masih belum bisa dijaga, pikirannya masih belum bisa dijaga, sehingga apa? Bisa menyakitkan hati orang lain, bisa menimbulkan yang namanya fitnah, bisa menimbulkan yang namanya ghibah. Omongan yang dikatakan ngomongin orang lain atau omongan-omongan yang untuk ditujukan orang lain, kalau benar itu namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Daripada kita seperti itu, lebih baik kita berbanyak saja membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubbama ila hadza minni astaghfirukum jami'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.